Dengar suara Bu Guru nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Cek dulu ya, yang baru gabung ada Zenit, Citra, Aran, Denger ya Ci ya, Ika, ini denger ya. Dengar. Apa ada teman kalian yang berasal dari suku yang berbeda? Kalau ada, bagaimana sikapnya? Ada yang tahu keragaman itu apa? Keragaman itu macam-macam, ada suku, ada ras, agama, budaya, dan lain-lain. Kira-kira bagaimana ya kita mensikapi keragaman yang ada? Nah, cara mensikapinya kita harus saling melakukan toleransi atau saling menghargai, menghormati keragaman yang lain. Contoh, kalau misal teman kalian ada yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, misal dari Papua, misal dari Papua, itu kita tidak boleh mengejek, tapi kita harus saling menghargai ya, harus saling menghargai biar terjalin kerukunan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan cara menghargai, menghormati, dan toleransi. Nah, ini yang tadi, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku maupun agama? Kita harus saling menghargai. Nah, lanjut. Kira-kira ada yang tahu nggak ya toleransi itu apa? Toleransi itu apa ya? Coba Aji, toleransi apa? Coba Aji, toleransi itu apa, Ji? Toleransi itu apa ya? Ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Saling menghargai, Bu. Iya, pinter. Saling menghargai, saling menghormati, itu toleransi. Sekarang bagaimana cara menghargai budaya orang lain? Budaya itu contohnya apa sih? Nah, yang gampang saja, budaya itu berupa lagu. Lagu dari Jawa Tengah itu apa saja ya? Ada yang tahu nggak ya? Lagu dari Jawa Tengah. Iya, ada suara jamu, gundul-gundul pacul, dan gambang suling ya. Ya, suara jamu, ceblok-ceblok suang, dan gundul-gundul pacul. Pinter. Cara menghargai budaya orang lainnya itu kita bisa saja berlatih nyanyikan lagu dari daerah lain. Coba lagu dari daerah Jawa Tengah sama Papua itu sama atau tidak? Beda kan ya? Misal di Jawa Tengah tadi lagunya gundul-gundul pacul. Nah, di Papua itu ada lagu sajojo. Nah, cara menghargai budayanya itu kalian bisa dengan cara menghargai boleh. Terus berlatih lagu sajojo, mengikuti lomba lagu sajojo atau lagu dari daerah lain. Terus menyanyikan lagu dari daerah lain. Itu cara menghargai budaya orang lain ya. Nah, ada yang tahu tidak kata dari keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu menjadi magnet bagi para wisatawan. Kalian pernah dengar kata-kata itu enggak? Belum pernah dengar? Belum ada yang pernah dengar kata-kata itu.
Baik, nanti ibu kasih tahu ya. Maksudnya adalah keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan, menjadi magnet daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Indonesia untuk melihat keragaman yang ada. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar gaya magnet. Apa itu magnet? Ada yang tahu? Ada yang pernah melihat magnet apa belum? Coba magnet sudah pernah? Oh, pernah. Iya. Coba magnet itu bisa menarik benda apa saja ya? Kalau besi bisa ketarik magnet apa enggak ya? Bisa. Terus kunci bisa enggak? Bisa kan? Bisa. Kertas bisa enggak? Kertas enggak. Plastik bisa enggak? Enggak. Sendok bisa enggak sendok? Bisa. Oke, bisa. Paku bisa enggak? Enggak. Paku bisa. Paku itu terbuat dari besi. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau magnet itu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Pinter. Nah, contohnya itu ada besi, penggaris besi, terus sendok, kunci, dan lain-lain ya. Nah, kalian pernah lihat gak ya magnet batang seperti ini? Pernah ya? Kalau pernah, magnet seperti ini tuh mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, kalau kutub utara dan kutub utara didekatkan, itu akan talak menolak atau saling tarik menarik ya. Kalau sama-sama utara, coba tarik menarik apa tolak menolak? Iya, pintar, tolak menolak. Nah, kalau sekarang kutub utara dan kutub selatan didekatkan, itu akan tarik menarik atau tolak menolak? Iya, tarik menarik. Sip. Nah, gaya magnet juga dapat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh itu untuk pintu kulkas, obeng, dan kompas. Coba Iqbal punya kulkas gak? Punya ya. Kalau punya kulkas pintunya bisa ketutup kan? Bisa dong. Pintu kulkas bisa ketutup itu karena adanya gaya magnet, adanya bantuan dari magnet. Iya. Nah, setelah belajar gaya magnet, kita juga akan belajar tentang gaya gravitasi. Kalian pernah dengar nggak gaya gravitasi itu apa? Disebut apa coba gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Pinter. Coba bayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi, kita itu bisa berjalan tegak nggak ya? Kalau tidak ada gaya gravitasi, kehidupan manusia itu akan kacau. Makanya akan susah pada terbang-terbang kayak di luar angkasa ya. Nah, kalau ada gaya gravitasi, itu kita bisa berjalan tegak, semuanya bisa berdiri dengan tegak. Contoh yang lain adalah koin itu akan jatuh ke tanah, jatuh ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Selain koin yang jatuh ke tanah, ada juga buah apel jatuh dari pohon. Buahnya itu jatuh ke tanah ya, bukan jatuh ke atas. Nah, dari tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Yang pertama itu tentang keragaman, sikap kita terhadap keragaman yang ada. Lalu yang kedua, gaya magnet. Dan yang terakhir ini adalah gaya gravitasi. Untuk mengingat ya, paku bisa nggak ditarik sama magnet? Bisa. Oke, bisa. Sip. Daun, bisa nggak? Bingung nggak? Kalau enggak. Kalau enggak, Bu Guru tutup ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di Zoom meeting. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung meninggalkan Zoom meeting ya.